Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama saya Abdullah atau bisa dipanggil Dul, atau di lingkungan saya dan teman-teman saya biasanya dipanggil Ayah Kupi. Pada malam hari ini kita mengundang salah satu kontributor Mubadalah yang menulis tentang ekofeminisme, ilusi pembangunan dan mimpi buruknya. Ini saya kira tema yang menarik soal ekofeminisme, soal lingkungan, dan jarang sekali yang menuliskan itu berhubungan langsung dengan peran perempuan di masa sekarang ini. Nah, kita kedatangan tamu Miftahul Huda. Halo Mas Selamat malam, Miftahul Huda. Mas. Sehat Mas? Sehat. Alhamdulillah. Sedikit agak angin-anginan. Sedikit angin-anginan karena musim hujan memang ya. Jadi musim yang musim hujan lah ya. Nah, gimana kabarnya sekarang, lagi sibuk apa di masa pandemi ini? Sibuk. Banyakan tidur sih, Mas. Tidur. Oke, Mas Miftahul Huda ini adalah putra kelahiran Demak, begitu ya Mas ya? Dia seorang saya tertarik dengan Mas Huda itu mahasiswa S2, juga barista kopi. Ini cocok banget ini, barista kopi. Saya pencinta kopi juga Mas, bukan pencinta kopi yang saset-sasetan ya, yang mereknya. Tapi lebih suka kopi yang asli, yang original dan langsung dari petaninya. Nah ini, oke. Teman-teman bisa langsung kontak Mas Huda nanti. Oke, acara ini live di Facebook mubadalah.id. Silakan bagi teman-teman yang sudah hadir di Facebook bisa bertanya, bisa diskusi, bisa menambahkan pemikirannya lewat kolom. Silakan tulis aja di kolom komentarnya. Nanti kita di akhir acara akan bahas bersama-sama. Saya kembali lagi baca profilnya Mas Huda. Mas Huda ini adalah seorang mahasiswa S2 di UIN Jogja. Lalu penulis lepas. Nah, ini menarik nih penulis lepas. Penulis lepas itu seperti apa, Mas? Penulis yang nggak punya kandangnya atau apa ini? Joki. Joki. Isu-isu yang menarik yang selama ini ditulis, isu-isu apa aja, Mas? Kebanyakan isu yang saya angkat respon isu-isu terkini kan, berita-berita terkini. Tapi saya memprioritaskan ke isu lingkungan karena berkait dengan penelitian sekarang, penelitian saya saat ini. Untuk tugas akhir. Nah, selain tadi soal isu terkini yang lebih sering di blog juga ya Mas, kelihatannya ya di sini ya. Iya, ada blog. Selasa. Tapi mau apa? Kayaknya mau habis nanti. Oh, mau habis. Di ban Facebook juga ini, sama Mas kayak nasibnya ini. Memang ini user gratisan resikonya di bandit gitu ya. Yeah. Oke, Mas Huda, terakhir Mas Huda menulis di mubadalah.id, di website kami, soal ekofeminisme, pembangunan dan ilusi pembangunan dan mimpi buruknya. Di sini sudah ada gabung Mas Hozim. Halo Mas Hozim. Orang-orang saya seperti orang saya. Iya, saya lupa nyantum ini posternya. Terima kasih. Baik, Mas. Oke, kita ngobrol santai aja, ngobrol ngopi, ngobrol receh kali ya. Oke, Mas Huda, diawali dari judul tulisan yang ada di mubadalah.id soal ilusi ekofeminisme, ilusi pembangunan dan mimpi buruknya. Mungkin bisa dijelaskan Mas soal ekofeminisme, ilusi pembangunan dan mimpi buruknya itu seperti apa sih Mas yang ingin disampaikan lewat tulisan itu? Benar. Ya. Ini perlu. Mau pakai PowerPoint apa di itu? Oke. Cek tulisan saya, hampir lupa saya. Hampir lupa. Sebenarnya ini tulisan cukup lama mengenai isu pembangunan dan mimpi buruknya. Sebenarnya ini bukan mimpi, sebenarnya sudah kenyataan. Oh, kenyataan, betul kenyataan. Pembangunan memberi dampak yang cukup destruktif terhadap lingkungan, juga berkhusus
masyarakat, terlebih perempuan. Ya, betul. Jadi ekofeminisme ini kalau saya lanjut Mas ya, tidak apa-apa Lanjut. Bentar. Ya. Ekofeminisme ini sebenarnya menghubungkan antara perempuan dengan lingkungan, ya. Mengenai sama-sama terdampak oleh pembangunan. Ya. Kalau saya mengaitkan dengan apa yang saya teliti sih, sebagian besar perempuan merasa terancam oleh efek pembangunan. Ya. Karena saya meneliti di Kulon Progo mengenai tambang pasir besi. Jadi sebagian besar masyarakat menggantungkan diri pada wilayah pertanian, di mana perempuan bisa memiliki ekonomi mandiri, bisa walaupun tidak ada yang mengakui perempuan itu sebagai pencari nafkah utama. Ya. Mereka cenderung mengakui diri sebagai pencari nafkah tambahan. Ya. Tapi setidaknya mereka memiliki ekonomi mandiri, membantu keluarga dalam menyekolahkan anak, ya. Dan kebutuhan-kebutuhan lain yang basisnya sangat domestik. Betul. Tapi datangnya pembangunan, saya kira juga memberi efek destruktif, di mana banyak perampasan lahan, perampasan deforestasi, itu juga memberi efek terhadap lingkungan, juga memberi efek terhadap perempuan. Ya. Kalau perempuan-perempuan di Kulon Progo yang saya teliti itu, penolakan mereka connect, Mas? Ya, oh ya, masih jelas. Oh, dengar ya? Ya. Sampai mana tadi? Sampai soal Kulon Progo, Mas, perempuan menolak tambang besi itu. Jadi kalau di Kulon Progo itu sebagian besar tanah yang sudah digarap dijadikan sebagai pertanian, latihan pertanian, itu diakui sebagai tanah pakualaman, sehingga mereka tidak akan dapat ganti rugi tidak punya kompensasi lah ya gitu ya, karena dia penggarap lah ya. Iya. Jadi selain kehilangan lahan, mereka untuk khususnya perempuan juga kehilangan ekonomi mandiri. Jadi ada kaitannya antara bagaimana rusaknya alam juga kesengsaraan perempuan. Kalau studinya Rebecca Elmis di Kalimantan itu juga mengubah relasi gender. Penanaman monokultur, industri monokultur yang sebelumnya masyarakat adat Umajala itu adat ya, hutan, ketika apapun larinya ke hutan, ketika hutan di coupling lah, dirampas ya, dijadikan industri monokultur, para perempuan kehilangan ekonomi. Mereka kemudian berdiam diri di rumah, sedangkan suami bekerja di industri. Bisa saja perempuan juga bekerja di industri, cuman peran mereka untuk merubah peran dari yang sebelumnya bertani menjadi kerja di bawah upah itu membutuhkan proses tidak cukup mudah untuk ke sana. Sehingga mereka juga harus ada pendatang baru, Ahmad SM. Jadi sebagian karena jarak yang harus ditempuh dari rumah ke industri itu membutuhkan motor cukup jauh, dia harus membeli motor. Jadi pengeluaran harus ditambah, dan kemampuan secara ekonomi untuk membeli motor tidak sanggup. Mereka, para masyarakat adat Umajala itu memilih kredit.
pengeluaran bertambah, sedangkan pendapatan mereka berkurang, karena itu tidak bisa membantu penghasilan ekonomi keluarga. Atau ekofeminisme ini juga, kalau Mariamis dan siapa Pandana Siva itu mengaitkan dengan kekerasan negara, kekerasan yang dibuat negara terhadap lingkungan dan perempuan. Di mana negara ini cenderung menghadirkan kekerasan seperti militerisme untuk ini sangat patriarki kan, gambarnya ini sangat patriarki, mendistribusikan aparat untuk mengamankan, dalam tanda kutip, mengamankan sumber daya alam. Ini seperti yang terjadi di yang tahun lalu di Kendeng itu ya Mas, perempuan melawan semen itu ya. Di Kendeng, saat ini pun di Papua itu, kalau itu bukan masyarakat, bukan masalah sumber daya alam, mungkin saja tidak akan terjadi pembantaian begitu yang ditutupi itu. Jadi negara akan melakukan apa saja untuk melindungi, dalam tanda kutip, melindungi sumber daya alam mereka. Ini terkait dengan RPJMN tahun 2020 sampai 2020 sampai 2024 atau 2019 sampai 2024, Indonesia masih menggantungkan sumber ekonominya pada sumber daya alam. Itu mengartikan kalau alam itu memang ada untuk dieksploitasi, untuk dimanfaatkan oleh manusia. Jadi terkadang tidak memikirkan aspek keberlanjutan lingkungan. Seperti banyaknya lubang tambang di Kalimantan, bekas-bekas tambang itu, batu bara ya. Ya, batu bara tidak dianggap sebagai tanggung jawab perusahaan. Mereka dibebankan ke masyarakat, walaupun ada aturan yang mengharuskan perusahaan menutup lubang tambang. Tapi ada penelitian kalau penghasilan tambang itu tidak bisa menutup lubang tambang. Jadi bisa menggali tapi tidak bisa menutup. Bisa menutupnya. Itu banyak terjadi ketika saya berapa tahun yang lalu saya ke Bangka Belitung, bagaimana mengeksplorasi timah, lalu setelah selesai kontraknya lalu ditinggal saja sehingga banyak korban-korban berikutnya. Begitupun terjadi di Kalimantan ya, sebagai saya dengar dari Mbak siapa namanya yang dari Jogja Institute itu, banyak penelitian-penelitian dan korban-korban dari bekas-bekas tambang itu. Begitu ya Mas ya. Seperti itu Mas. Ya, begitupun dari saya mengutip beberapa penelitian ini, jadi seperti penelitiannya Dewi Chandraningrum. Kami biasanya memanggilnya Simbo karena ya beliau aktif memperjuangkan Kendeng, juga beberapa penelitiannya soal Kendeng. Pabrik semen itu dibangun, jadi bangunnya di Indonesia, tapi yang membutuhkan semen, membutuhkan beton itu banyak diekspor ke luar negeri. Jadi apa yang dimanfaatkan, apa yang dianggap bermanfaat, apa yang dianggap maju dengan adanya pembangunan, saya kira kemajuan itu merupakan blueprint Barat. Jadi seolah-olah itu pembangunan, kemajuan itu menjadi blueprint secara global untuk diikuti seluruh negara di dunia. Saya kira pembangunan seperti itu sih Mas, gambaran awal. Gambaran awalnya. Oke Mas, balik ini menarik sekali, ini sekaligus hasil risetnya sampean ya di Kulon Progo, juga beberapa mengutip beberapa kajian-kajian yang sudah di itu. Baik Mas, saya akan memutarkan teaser dulu sebelum kita lebih lanjut. Oh, ada teaser juga. Ada teasernya.
Terinspirasi dari prinsip Islam yang rahmatan lil alamin, Mubadalah hadir untuk meneguhkan dan mempopulerkan nilai-nilai keadilan dan kesalingan, baik di keluarga maupun bermasyarakat, dengan menyajikan narasi-narasi yang ramah dan damai. Tema-tema keadilan dan kesalingan diharapkan dapat mencakup seluruh isu-isu seputar eksistensi dalam ranah pribadi, isu relasi dalam keluarga, sosial kemasyarakatan, isu peran negara, hukum, serta instrumen-instrumen global sejauh mana berkontribusi terhadap keberlanjutan yang berkeadilan. Karena menggunakan perspektif Islam, maka tema-tema yang dihadirkan media ini lebih banyak digunakan untuk menerapkan keislaman, yaitu bagaimana berinteraksi dengan sumber-sumber otoritatif dalam mewujudkan prinsip dan nilai kesalingan, terutama dengan Al-Quran dan hadis. Di samping dengan sumber-sumber pengetahuan yang lain yang sudah mengakar dalam tradisi Islam seperti ilmu tafsir, fikih, tasawuf, dan yang lainnya. Media ini diinisiasi oleh Faqihuddin Abdul Qadir yang saat ini sebagai founder Mubadalah Media. Kemudian, keredaksian kini digawangi oleh Zahra Amin sebagai pemimpin redaksi. Ada Fatihah Yuliana sebagai staf media sosial, juga Abdullah sebagai videografer, serta Nurul Bahrul Ulum dan Tia Istiana sebagai konten kreator, Mimin Mukminah dan Mumu Mustafa sebagai manajerial, dan Zainal Fanani sebagai staf IT. Saat ini Mubadalah Media secara kelembagaan berada di bawah naungan Yayasan Fahmina. Mubadalah Media juga terbuka untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki kesamaan visi. Beberapa kegiatan yang pernah diadakan oleh Mubadalah Media diantaranya Majelis Mubadalah yang tersebar di beberapa daerah di seluruh Indonesia dan luar negeri, Festival Mubadalah, Women Writers Conference, pelatihan kepenulisan yang bekerja sama dengan lembaga lain seperti Fahmina Institute, Aman Indonesia, dan pimpinan wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama, Kementerian Agama, dan Sisters in Islam Malaysia, serta Halal Bihalal Mubadalah. Mubadalah Media secara resmi mengalami perubahan dari mubadalahnews.com menjadi Mubadalah ID pada tanggal 1 Agustus tahun 2020. Dengan perubahan nama tersebut, praktis mengubah semua nama akun di semua platform media sosial Mubadalah. Konten-konten di Mubadalah Media diproduksi dalam beberapa bentuk, yakni tulisan, infografis, dan video. Selain diproduksi oleh tim redaksi Mubadalah, konten-konten di Mubadalah Media termasuk kiriman dari para kontributor. Semua konten Mubadalah Media bisa Anda kunjungi di website mubadalah.id, juga bisa diikuti di berbagai platform media sosial seperti Facebook mubadalah.id, Instagram @mubadalah.id, Twitter @mubadalah_id, dan YouTube channel Mubadalah ID. Oleh karena itu, bersama Mubadalah ID, inspirasi keadilan relasi. Bersama mubadalah.id, inspirasi keadilan relasi. Baik, teman-teman, terima kasih sudah hadir di Facebook kami. Barangkali ada pertanyaan, pernyataan soal ekofeminisme, silakan tulis di kolom komentar Facebook kami. Baik, Mas Huda, kita lanjut ya soal tadi bincang yang menarik ini. Saya akan bertanya lebih mendasar lagi soal ini. Sejak kapan sih sampean bergelut atau meneliti soal isu-isu ekofeminisme ini, Mas? Baru di Jogja mungkin 2 tahun lalu. Ya karena kalau apa yang menuntun saya sampai ke ekofeminisme ya tidak bisa dikatakan panjang juga. Jadi saya mau
kok menyukai apa ya anaknya, tertarik ke isu lingkungan karena awalnya saya memang suka, saya ini Mas Mapala dulu. Oh, Mapala, oke. Dulu sih, tapi sekedar anggota. Ya, dari situ saya mulai tertarik ke isu lingkungan, dari awal menikmati, kalau Mapala menikmati, kemudian saya coba mengejar isu lingkungannya. Apa saja isu yang berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan politik, sampai saya meneruskan pendidikan di UIN, kemudian ternyata ada keterkaitan erat antara lingkungan dengan perempuan. Oke. Ya, ini juga karena pengaruh besar dari siapa, Simbo yang di Kendeng itu ya. Oke. Dewi Tandaringrum yang saya juga kenal mengenai ekofeminisme. Mungkin itu, Mas. Oke. Apa yang Anda lihat dari ekofeminisme ini sehingga sampean bisa tertarik, bisa meneliti, lalu bisa mengeksplor soal-soal perempuan-perempuan yang bergerak pada isu-isu lingkungan. Seperti misalnya tadi si Mbok dari Kendang itu misalnya, itu seperti apa, Mas? Yang membuat saya tertarik. Iya, yang mau tertarik atau sekaligus mungkin ini luar biasa soal perjuangan perempuan di lingkungan ini. Saya tertarik ke kesengsaraannya mungkin. Kesengsaraannya, keprihatinannya. Kesengsaraan yang dirasakan. Keprihatinan dulu saya menjumpai ketika saya di Semarang, masih di Ursula dulu. Ada long march masyarakat Kendeng dari Kendeng ke PT UN Semarang, ke Gubernuran Semarang menemui Ganjar walaupun tidak ditemui. Jadi mampir checkpointnya di Unisula ketika itu. Jadi saya bisa merasakan keprihatinan, kemudian saya juga menyukai yang namanya jalan-jalan ke hutan gitu ya, sebagai anak Mapala. Lebih ke situ, agak rutinitas atau agak ke hobi sebenarnya. Tapi isu-isu feminisme mengenai lingkungan dan perempuan, saya banyak mendapatkannya dari literatur hasil penelitian dari hasil riset ya, beberapa sarjana. Oke, Mas. Pertanyaan berikutnya, ini dalam kajiannya, dalam risetnya, kalau Mas Huda ini melihat bagaimana situasi perempuan dan pembangunan itu seperti apa, Mas, sekarang ini, Mas? Posisinya perempuan ya? Ya, posisinya perempuan. Sejauh saya melihat atau saya kalau dikaitkan dengan lingkungan mengkhawatirkan karena negara begitu mendukung pembangunan. Artinya ya katakan Puan Maharani yang mendorong satu pertemuan awal-awal COVID itu, perempuan itu harus aktif mendukung pemutusan penyebaran COVID, memanfaatkan kepeduliannya ke uletannya di wilayah domestik. Tapi dalam saat yang bersamaan dia mengesahkan undang-undang minerba, juga RUU Cipta Kerja, undang-undang Cipta Kerja. Jadi ada kontradiksi antara saran dengan kebijakan memang tidak mendukung, hanya sekedar saran-saran saya kira. Kebijakan berasi dengan wilayah domestik. Bagaimana kita mendukung perempuan untuk aktif di wilayah domestik, untuk
terus keluarga kami ketika di rumah, tapi banyak lahannya pertambangan diizinkan, Freeport pun tidak ditutup. Berbeda dengan Freeport Meksiko di penelitiannya Drake atau siapa dari Belanda. Ketika ada kasus positif langsung ditutup Freeport. Jadi memang tidak terintegrasi antara kebijakan publik dengan tidak terintegrasi dengan wilayah domestik. Ya semakin tersia-sia saja perempuan di wilayah domestik. Mau masak tapi masak apa, tidak ada yang di kesulitan. Halo, Mas Huda? Mengaitkan dengan kalau jelas ya. Oke, jelas. Kalau Amartya Sen itu kenapa orang kelaparan, kenapa orang tidak dimakan? Penyebab utamanya bukan karena krisis kemiskinan, tapi akses terhadap sumber daya. Akses terhadap sumber daya. Ketika sumber daya apa yang ingin mati, kalau perizinan tambang termudah yang menggusur lahan pertanian, lalu mana perempuan bisa mengakses pangan? Jadi posisi perempuan di antara ketidakkonsistenan pemerintah. Oh gitu. Oke, kemas sekali ya. Soal bagaimana kita supaya menjaga dan melestarikan lingkungan, tetapi di sisi lain pemerintah juga mengizinkan, mengeksploitasi soal lingkungan, mempermudah keizinan. Begitu juga di lingkungan saya, Mas. Tidak. Begitu juga di lingkungan saya, banyak petani penggarap sekarang, artinya buruh tani, ketika lahannya yang digarap itu timbul bangunan-bangunan rumah-rumah begitu, sehingga dia ya tidak bisa lagi menggarap. Sebatas buruh tani misalnya, ketika lahannya sudah tidak ada, ya dia tidak bisa ngapain lagi begitu ya. Nah, ya, tidak bisa disebut petani berarti, Mas. Iya, bukan disebut petani. Juga lain di kasusnya ketika saya punya kesempatan beberapa tahun yang lalu, bahwa perempuan itu adalah nomor satu untuk soal lingkungan itu. Apalagi di daerah-daerah saya lahir sebagai anak petani ya. Ketika memikirkan pupuk misalnya, kapan mau beli pupuk, kapan mau diambilin gulmanya, itu perempuan dulu yang mengingatkan kepada suaminya. Ya, saya kira perempuan adalah garda terdepan untuk kelestarian lingkungan begitu. Nah, baik Mas Huda, kira-kira hasil riset sampean di lapangan tadi yang di tambang besi Kulon Progo misalnya, atau ketika di Kendeng ya, di Kendeng untuk bagaimana sih upaya kita untuk kira-kira menjaga lingkungan, menjaga keseimbangan alam dengan kira-kira dengan pembangunan lah kira-kira, Mas, terutama soal perempuanannya, Mas. Riset ya, Mas ya. Ya. Pertama, kalau dikaitkan dengan ekofeminisme, kecenderungan ekofeminisme beberapa aliran ekofeminisme menganggap bahwa perempuan itu secara esensial sama. Secara esensial sama, bahwa mereka terkonstruksi, gender mereka terkonstruksi oleh budaya, secara sama oleh budaya. Jadi kalau dalam penelitian saya menemukan hal yang berbeda. Kemarin ketika bareng Mbak Mai Jeping, itu juga menekankan politik perempuan, bahwa setiap perempuan yang mengonstruksi identitasnya itu adalah tindakan politik. Jadi saya menemukan beberapa temuan sih kalau saya kaitkan dengan riset. Seorang perempuan yang memilih mengutamakan wilayah domestik, memasak,
mengadopsi itu apa namanya? Memandikan anaknya. Ngadusi gitu ya. Memandikan anaknya itu adalah tindakan politik karena dia secara sadar memilih untuk melakukan itu. Jadi tidak dianggap sebagai tempat penitipan makna bahwa dia konstruksi budaya seperti itu. Konstruksi budaya untuk udah di wilayah domestik saja. Bukan, dia memilih itu. Dia memilih ketika wilayah pertanian ladangnya terancam oleh tambang, dia merespon. Karena kebutuhan air, kebutuhan makanan didapatkan dari situ. Jadi saya bertemu ketika saya bersama petani kopi Temanggung, ya. Petani kopi Temanggung, ada ketidaksesuaian antara pemerintah penyuluhan pertanian dengan petani sendiri ketika pemupukan. Jadi teknologi juga isu feminis, isu perempuan. Politik juga ya? Ya, masuk ke situ. Ketika penyuluhan pertanian menyuluhkan bahwa untuk merawat tanaman kopi itu harus menggunakan pestisida semprot. Jadi harus menggunakan tabung di belakang. Semprotan. Dan itu sulit untuk diakses perempuan secara fisik, kemampuan fisik. Karena jaraknya yang cukup jauh. Jadi saya mengikuti jalan dari rumah ke kebun kopi. Jadi dia menemukan cara pemupukan sendiri dengan menggunakan yang tentunya pupuknya berbeda dengan hasil penyuluhan. Pupuk mutiara atau apa? Mutiara NPK ya. Menaburkan di bawah. Ya, PCL apa namanya ya? Ya, oke. Apa itu, lupa saya namanya. Iya. Jadi itu disebut sebagai science of survival, pengetahuan bertahan hidup. Masyarakat lokal itu memiliki pengetahuan, memiliki cara bertahan hidup sendiri. Mereka tidak perlu didikte dengan ini nanti pembangunan menyejahterakan kalian. Tapi pemerintah atau pembuat kebijakan tidak menanyakan bagaimana standar kebijakan menurut masyarakat lokal. Ya, mengabaikan subjektivitas mereka, mengabaikan subjektivitas perempuan bahwa mereka bersentuhan langsung dengan alam, bertukar langsung dengan alam, bernapas menghirup oksigen, mereka mengeluarkan karbon dioksida yang dihirup. Itu kalau Floyd dan Sullivan itu disebut proses pertukaran. Proses pengakraban antara manusia dengan alam, ada saling keterhubungan erat. Ya, saya kira itu soal pembangunan itu ya. Oke. Ya, di beberapa daerah yang mungkin masih punya lahan, punya hutan gitu ya. Hutan menjadi sangat sakral bagi mereka, bahkan orang Papua menyebutnya hutan adalah ibu gitu ya, ibu bagi mereka, sehingga sangat sakral sekali. Nah, ini mungkin menarik lagi kajiannya seperti Mas sudah tadi mengunjungi atau hidup bersama masyarakat petani kopi di Temanggung, bagaimana dia menemukan soal tadi bahwa memilih sebagai itu juga bagian politik. Ini menarik sekali ya, bahwa tidak ada sinerginya antara soal kita ingin membangun kelestarian lingkungan dengan kebijakan pemerintah gitu ya Mas. Karena untuk pemerintah berpikirnya bagaimana produksi supaya lebih bagus begitu ya, tidak lagi memikirkan dampak begitu kira-kira. Nah, ini menarik banget soal kajian ini, bagaimana Mas Huda dengan risetnya, dengan pengamatannya soal ekofeminisme ini. Nah, Mas, yang paling menarik ini Mas dari kajian-kajian sampean soal ekofeminisme itu perempuan ya, soal perempuan melihat atau berupaya melestarikan lingkungan, berupaya tadi menyebutnya bahwa memilih pekerjaan domestik itu adalah bagian politik kata Mas Huda itu. Nah, itu seperti apa Mas? Mungkin
budaya kita, saya sering menyebutkan bahwa kalau misalnya kita perempuan difokuskan bekerja di rumah, itu adalah politik laki-laki untuk supaya menikmati hidupnya gitu. Kalau saya sering menyebutkan begitu. Padahal Al-Quran sangat jelas sekali, laki-laki dan perempuan di hadapan Allah hanya takwa gitu lah. Dan Rasulullah juga ketika itu ya dia menjahit bajunya sendiri, memperbaiki sandalnya sendiri begitu ya. Soal perempuan sekarang, misalnya kita masih banyak di lingkungan kita menyaksikan bagaimana perempuan sibuk dengan pekerjaan rumahnya, sedangkan laki-laki bangun tidur, ngopi, menyuruh-nyuruh, langsung sarapan. Nah, saya pernah riset soal analisis perempuan dan laki-laki jam kerjanya itu banyakan mana, itu ternyata dari itu perempuan gitu ya Mas ya, dari bangun tidur sampai mau tidurnya lagi dia sibuk dengan pekerjaannya. Bahwa bahkan ada istilah kalau misalnya perempuan bekerja di ranah publik pun katanya hal yang paling selalu dipikirkan adalah keluarga. Nah, laki-laki kalau misalnya sudah berada di publik buru-buru mikir rumah atau anaknya makan belum atau apa belum gitu ya. Nah, baik Mas, ini itu hanya soal pandangan saya aja. Saya kira ini menarik sekali soal tulisannya sampean bagi teman-teman yang ingin mencurahkan tulisannya, mengembangkan wawasannya, share pengetahuannya soal itu, silakan kirim saja ke mubadilah.id. Baik Mas Huda, sebelum kita lanjut lagi, saya ada teaser lagi supaya kita tahan napas ya. Kelihatannya Mas Huda tegang banget ini kita ngobrol-ngobrol aja. Ya, baru turun hujan. Agak kendor ini. Oke Mas, saya akan kita lagu dulu deh, kita akan muterin lagu Kasih Mubadalah. صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا وخلقهما من نفس واحدة وبث منهما رجالا ونساء صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا صلي وسلم دائما على أحمد والأصحاب من قد وحدا هو خلقهما من نفس واحدة وبث منهما رجالا ونساء وبث منهما رجالا ونساء صلي وسلم دائما على أحمد طيبة إلا بجهدنا رجالا ونساء لن نشهد حياة عادلة إلا بعدلنا رجالا ونساء حياة طيبة إلا بجهدنا رجالا ونساء إنه لن نشهد حياة عادلة إلا بعدلنا
itulah Sholawat Musawa karya pencipta founder kita, founder mubadalah.id, dan juga ini menjadi lomba sholawat, cover sholawat juara 1 oleh Ponpes Nurul Jadid. Nah, baik Mas Huda, kita tarik nafas. Kita waktu sebentar lagi Mas, ini nggak terasa waktu saking asiknya ngobrol soal lingkungan. Saya suka sekali soal lingkungan Mas. Saya beberapa tahun terakhir tahun berapa ya, saya hidup bersama masyarakat di pedalaman Jambi dan banyak sekali menyaksikan bagaimana peran lingkungan dengan peran perempuan dengan lingkungan. Apalagi di masyarakat adat Melayu, peran penting utama keluarga itu adalah perempuan. Bagaimana perempuan dia membawa semprotan, membawa cangkul, membawa hasil panen, itu luar biasa di adat-adat orang Melayu sana. Nah, baik Mas, di masa pandemi ini, bagaimana kerentanan perempuan di masa pandemi ini soal pembangunan ini? Saya melihat dari CV sampean soal kebijakan tambang dan kerentanan perempuan di masa pandemi. Ini seperti apa? Ya sebagian tadi ada yang saya kutip dari situ. Oke. Kerentanan ya masih sangat domestik sih Mas. Berkaitan dengan wilayah-wilayah domestik, ya kita menganggap wilayah domestik sebagai, kalau menggunakan perspektif feminisme barat dalam tanda kutip, wilayah-wilayah domestik adalah wilayah-wilayah yang tidak berkembang, wilayah-wilayah penundukan. Jadi ini yang dianggap, yang kenapa ekofeminisme hadir, karena tidak mungkin, ini pendapat Maria Mis, tidak mungkin kita harus sukses dulu dalam pembangunan, kemudian hadir perempuan yang memperjuangkan liberalisme, perempuan yang berbicara mengenai isu-isu barat. Jadi perempuan dengan kearifan lokal yang harus diakui. Tidak stabil. Iya, tidak stabil sinyalnya kali ya. Oke. Kerentanan perempuan kalau dalam yang penelitian saya yang itu berkaitan dengan tambang juga. Ini undang-undang minerba, kemudian kalau saya kira sih undang-undang minerba hadir karena memang mendukung RPJMN 2020-2024. Dan juga beberapa penelitian menemukan bahwa kekurangan KEK itu singkatan dari apa ya? Apa Mas? Kekurangan KEK. KEK. Kekurangan itu soal kesehatan nih. Kekurangan apa ya? Kurang paham saya. Ya, saya lupa itu singkatannya apa. Itu berpengaruh terhadap angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Karena jaraknya terlalu dekat dengan tambang. Itu di Kalimantan penelitiannya Pak Saribu kalau tidak salah. Jadi jauh dekatnya dengan pertambangan itu berkaitan erat dengan angka kematian ibu dan bayi. Kalaupun bayi lahir hidup, ketika kekurangan KEK yang disebabkan oleh tambang itu, dia berpotensi di suatu saat nanti EQ-nya rendah. Itu dampak buruk gitu ya, kayak dampak buruk. Dampak buruknya, salah satu dampaknya. Jadi kita tidak bisa mengatakan atau kita sebagai nantinya seorang guru mengatakan anak itu EQ-nya rendah, kita menyalahkan karena memang dirinya sendiri. Itu terlalu sempit. Saya kira kita harus menagih pada kapitalisme kenapa yang juga memberi efek terhadap rendahnya EQ. Nah, apalagi di masa pandemi, wilayah-wilayah pertambangan, penelitiannya Jatam itu menemukan dari beberapa komunitas
jumlah komunitas itu yang diambil, ada 13 komunitas yang menggunakan meminum air kemasan, air kemasan, komunitas dekat Tambang ini. Ini menurun dari tahun sebelumnya yang ada 15 komunitas yang menggunakan itu. Ada dua kemungkinan. Yang kemungkinan yang pertama, karena masyarakat fokus di rumah sehingga tidak membeli air di luar. Kemungkinan yang kedua, efek tambang mengontaminasi air sekitar. Lingkungan ya. Masyarakat memilih membeli kemasan. menggunakan air kemasan. Jadi kalau khusus perempuan ini, dia akan kesulitan bagaimana ketika tercemarnya air, dia akan kesulitan bagaimana cara menyetok air bersih, air yang layak. Karena perempuan merasa itu tugasnya secara sadar. Dia subjektif memikirkan bagaimana nanti keluarga ketika air sulit didapatkan. Seperti di Jakarta, privatisasi air di Jakarta itu ada berita sih itu, dan saya cantumkan di penelitian itu. Kalau selama pandemi ini mereka kesulitan air karena swastanisasi dari Australia atau Cina. Dan pemerintah seharusnya melibatkan perempuan ketika berkaitan dengan air, karena ini isu perempuan. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan perempuan ini seperti air, mereka tidak bisa mendapatkan akses pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan teknologi mengenai air. Padahal itu bagian yang sangat dekat dengan mereka. Hanya sebagian besar yang menentukan sanitasi, menentukan teknologi itu, yang mampu mengakses itu sebagian besar laki-laki. Makanya Menteri P3A atau apa, saya lupa itu, mendorong sanitasi perempuan. Sanitasi yang mengumpulkan para perempuan untuk mengakses sanitasi. Seperti itu, Mas. Oke, soal kerentanan perempuan ya di pertambangan ya. Kalau pada situasi COVID ini, saya kira lingkungan itu menjadi apa ya? Jadi sekarang lagi diberlakukan soal PSBB sampai tanggal 11 sampai tanggal 25. Saya kira lingkungan atau menjadi alat, menjadi objek, saya kira ya, menjadi objek untuk kita bercocok tanam, sedangkan akses pertokoan dibatasi sehingga, atau kita lebih jenuh di rumah sehingga lingkungan kita atau pekarangan kita sudah banyak teman-teman yang mulai menanam, entah melalui media hidroponik, aquaponik, macam-macam lah. Saya kira soal lingkungan ini tidak akan habis kecuali ini saya mengutip tulisan sampean, ini sangat bagus sekali, saya kira jangan terlalu gembira dengan pembangunan. Boleh jadi hari ini kita sejahtera, tapi di masa depan kita akan selalu mimpi buruk, sebab alam sebagai sumber kesejahteraan tidak bertahan lama. Ini menarik sekali, Mas. Nah, itu seperti apa, Mas? Seperti itu, Mas. Ketika ya kata kita di situ merepresentasikan kita yang di kota. Tapi bagi yang kita itu yang membaca masyarakat yang sedang mengalami dampak itu bukan lagi mimpi buruk, itu kenyataan buruk. Jadi karena memang sumber daya alam tidak akan bertahan lama. Kalau dari kecil tidak bisa dipembaharui lah ya. Dari SD kita diajarkan bahwa sumber daya alam yang tidak bisa habis apa? Air, udara. Bagaimana masyarakat Kalimantan ketika kebakaran hutan, mereka seakan-akan udaranya sudah habis. Jadi itu hanya, saya kira, pembodohan.
agar kita selalu mengeksploitasi sumber daya alam, tidak memikirkan keberlanjutan. Jadi gambaran kesejahteraan apa yang dijanjikan oleh pembangun ketika alamnya rusak? Apa yang dibangun di atas dunia rusak? Ini kata-kata siapa saya lupa. Oke. Mau lanjut? Sudah Mas, sudah. Oke, sip. Baik Mas, waktu ini waktu sudah mau mendekati 1 jam kita diskusi, kita sharing hasil penelitian sampean di Kulon Progo, di Kendong, juga tadi di Tulungagung. Ini menarik sekali soal lingkungan. Temanggung, sorry. Sorry. Sebagai pertanyaan penutup Mas, kira-kira bagaimana soal pembangunan dan kesejahteraan perempuan untuk dikolaborasikan menurut sampean seperti apa Mas? Sehingga tidak lagi mimpi buruk lah bahasa sampean gitu. Ini soal struktur saya kira. Pengakuan pemerintah atau pengakuan negara terhadap subjektivitas perempuan terkhusus. Jadi politik jangan sampai pemerintah hanya menjanjikan kesejahteraan tanpa memperhatikan lingkungan. Bagaimana bisa alam itu, pembangunan itu tidak menyengsarakan lingkungan, ya saya kira harus mengedepankan subjektivitas masyarakat lokal. Tapi saya membaca Minerba agak mengurangi subjektivitas mereka, malah semakin mendegradasi subjektivitas masyarakat lokal. Seperti itu sih Mas. Mengedepankan, mengakui pengetahuan bertahan hidup masyarakat lokal. Survival, kearifan lokal gitu ya. Oke, sip. Oke, Mas Huda, terima kasih sekali sudah berkenan mengobrol soal ekofeminisme dan saya kira menarik sekali kajian-kajian sampean. Semoga kajiannya, risetnya bisa menjadi wasilah pengetahuan untuk kita semua, dan juga terus kita masih menampung sebagai mubadalah.id, menampung tulisan sampean. Silakan kirim lagi juga kepada teman-teman yang ingin bergabung sebagai kontributor, sebagai ingin menyumbangkan tulisannya, silakan kirim saja ke redaksi @mubadalah.id atau lewat Messenger, dan kunjungi kami YouTube Mubadalah, Instagram Mubadalah, dan juga podcast. Terima kasih Mas Huda sebagai saya nggak bisa kata penutup, tapi ini saya ingin mengulangi lagi tulisannya sampean yang menurut saya keren banget soal jangan terlalu gembira dengan pembangunan. Boleh jadi hari ini kita sejahtera, tapi di masa depan kita akan selalu mimpi buruk. Sebab alam sebagai sumber kesejahteraan tidak bertahan lama. Ini keren banget kata-katanya. Terima kasih Mas Huda. Sampai ketemu. Semoga kita bertemu. Juga kepada teman-teman, kalau ingin lebih lanjut diskusi soal ekofeminisme dengan Mas Huda, silakan kunjungi di IG-nya Mas ya. Apa nama IG Mas? Apa ya? Sampai lupa saya. Tadi dulu kayaknya ada di itu ya. Miftah Serdadu, dan juga di Twitternya Huda Serdadu. Oke Mas Huda, saya terima kasih sekali sudah belajar bersama-sama, bekerja bersama-sama. Terima kasih sekali. Salam buat teman-teman juga, dan jangan lupa kita tetap menjaga protokol kesehatan untuk memutus mata rantai kesehatan, dan juga memakai masker kemana-mana. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap Mas Huda. Dah padamu.